Malik bin Dinar pernah bercerita, pada suatu hari dia begitu merindukan pernikahan dan memiliki anak. Maka tak selang beberapa waktu dia menikah dan dikaruniai seorang putri yang diberi nama Fatimah. Ia begitu mencintai putrinya. Setiap kali putrinya bertambah besar, semakin bertambah pula keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap itu pula ia menjauhi maksiat, hingga usia Fatimah anaknya genap 3 tahun. Namun saat itulah Fatimah anaknya dipanggil oleh Allah. Karena iman yang belum begitu kuat, Malik bin Dinar berubah menjadi orang yang lebih buruk dari sebelumnya. Ia belum memiliki sikap sabar untuk menahan dirinya dari cobaan dan musibah. Maka ia kembali lebih buruk dari sebelumnya. Tak henti-hentinya bisikan jahat datang padanya, hingga ia kembali mabuk-mabukan. Ia terus minum dan mabuk hingga ia melihat dirinya terlempar di alam mimpi. Di alam mimpi ia melihat hari kiamat. Matahari telah gelap, lautan telah berubah menjadi api, dan bumi pun telah berguncang. Manusia berkumpul pada hari kiamat dalam keadaan berkelompok. Sementara dia berada di antara manusia, mendengar seorang menyeru memanggil, "Fulan bin Fulan, kemari. Mari menghadap Al-Jabbar." Lalu ia melihat si Fulan tersebut berubah wajahnya menjadi sangat hitam karena sangat ketakutan, sampai ia kembali mendengar seorang menyeru memanggil namanya, "Malik bin Dinar, mari menghadap Al-Jabbar." Kemudian ia melihat manusia di sekitarnya menghilang, seakan-akan tak ada seorang pun di padang mahsyar. Kemudian ia melihat seekor ular besar yang sangat ganas lagi kuat mengejarnya. Dengan membuka mulutnya, Malik bin Dinar pun lari ketakutan. Lalu ia mendapati seorang kakek tua yang sangat lemah. Ia pun berkata, "Wahai kakek tua, selamatkanlah aku dari ular ini." Kemudian kakek tua menjawab, "Wahai anakku yang lemah, aku tak mampu, tapi larilah ke arah ini. Semoga engkau selamat dari ular tersebut." Malik bin Dinar pun lari ke arah yang ditunjuk oleh kakek tadi. Sementara ular tetap berada di belakangnya. Tiba-tiba ia dapati api di depannya. Ia pun berkata, "Apakah aku melarikan diri dari seekor ular untuk menjatuhkan diri ke dalam api ini?" Ia pun kembali berlari dengan cepat, sementara ular tersebut semakin dekat. Ia kembali kepada laki-laki tua yang lemah tadi dan berkata, "Demi Allah, wahai kakek tua, wajib atasmu menolong dan menyelamatkanku." Maka dia pun menangis
karena iba dengan keadaan Malik bin Dinar dan berkata, "Wahai anakku, aku lemah sebagaimana engkau lihat. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi larilah ke arah gunung tersebut. Mudah-mudahan kau selamat dari kejaran ular tersebut." Ia pun kembali menuju gunung, sementara ular hampir-hampir mematuknya. Kemudian ia melihat anak-anak kecil di atas gunung tersebut, dan ia mendengar suara anak-anak itu berteriak, "Wahai Fatimah, tolonglah ayahmu, tolonglah ayahmu, wahai Fatimah." Akhirnya dia tahu bahwa itu Fatimah putrinya yang sudah meninggal 3 tahun lalu. Ia begitu bahagia bahwa ia punya seorang putri yang meninggal pada usia 3 tahun yang akan menyelamatkannya dari situasi tersebut. Maka Fatimah memegang ayahnya dengan tangan kanannya dan mengusir ular dengan tangan kirinya. Sementara Malik bin Dinar seperti mayat karena sangat ketakutan. Lalu Fatimah duduk di pangkuan ayahnya sebagaimana waktu di dunia. Kemudian Fatimah berkata pada Malik bin Dinar, "Wahai ayah, belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah?" Kemudian Fatimah berkata, "Ayah, ular tadi adalah amal keburukanmu. Engkau telah menumbuhkan dan membesarkannya hingga hampir memakan dirimu sendiri. Tidakkah engkau tahu, wahai ayahku, bahwa amal-amal di dunia ini akan dirupakan menjadi sesosok bentuk pada hari kiamat? Dan lelaki tua lemah itu adalah amal solehmu, wahai ayahku. Engkau telah melemahkannya hingga dia menangis karena kondisimu dan tidak mampu melakukan sesuatu untuk membantumu. Seandainya engkau tidak melahirkanku, wahai ayahku, dan seandainya tidak meninggal saat masih kecil, tidak akan ada yang bisa memberikan manfaat padamu, wahai ayahku." Dan Malik bin Dinar terbangun dari tidurnya dan berteriak, "Ya Rabb, ya Rabb, sudah saatnya, wahai Tuhanku, sudah saatnya hati ini tunduk padamu, ya Rabb." Lalu ia mandi dan keluar untuk sholat subuh. Ia segera bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia masuk ke dalam masjid yang ternyata imam pun membaca ayat yang sama seperti yang diucapkan oleh anaknya. Belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Itulah kisah taubatnya Malik bin Dinar, yang beliau kemudian menjadi salah seorang imam dari generasi tabi'in dan termasuk ulama Basrah. Dia dikenal selalu menangis sepanjang malam dan berkata, "Ya Ilahi, hanya Engkaulah satu-satunya zat yang mengetahui penghuni surga dan penghuni neraka. Maka yang manakah aku di antara keduanya, ya Rabb? Ya Allah,
Jadikanlah aku termasuk penghuni surga, dan jangan jadikan aku termasuk penghuni neraka. Malik bin Dinar bertobat dan dikenal pada setiap harinya selalu berdiri di pintu masjid dan berseru, "Wahai para hamba-hamba yang bermaksiat, kembalilah kepada penolongmu, wahai orang-orang yang melarikan diri dari ketaatan. Kembalilah kepada penolongmu yang senantiasa menyeru memanggilmu di siang dan malammu. Kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Allah."